Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih apa ya yang bikin sebuah logo itu nempel banget di kepala kita dan jadi begitu kuat? Nah, hari ini kita akan membongkar rahasianya dari sisi seni sampai sains di baliknya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan utamanya nih. Apa sih yang bikin sebuah logo itu nggak terlupakan? Kenapa coba beberapa gambar yang kelihatannya simpel bisa jadi ikon dunia, sementara yang lain ya lewat gitu aja? Coba deh, lihat dua logo ini. Nike Swoosh sama tulisan khasnya Coca-Cola. Beda banget kan? Tapi dua-duanya legendaris. Dan percayalah, kesuksesan mereka ini bukan kebetulan. Ada resepnya, dan kita bakal bongkar resep itu bareng-bareng. Nah, ini dia nih peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari 3 kunci visual, terus gimana cara nyempurnain desain, kita bakal bongkar bahan rahasianya, dan terakhir, kita belajar dari jagoan-jagoannya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, fondasinya. Ini tuh 3 pilar utama yang jadi dasar dari setiap logo keren yang pernah kalian lihat. Jadi, setiap logo yang hebat itu dibangun di atas 3 elemen ini, tipografi, warna, dan bentuk. Yuk, kita kupas satu-satu. Pertama, tipografi. Ini bukan cuma soal milih font yang kelihatannya keren loh, mau itu font yang ada kaitnya kayak serif, atau yang polos kayak sans serif, gaya huruf itu udah ngomong duluan, udah ngasih rasa tertentu bahkan sebelum orang baca tulisannya. Berikutnya, warna. Wah, ini penting banget. Warna itu bukan cuma hiasan, tapi dia itu komunikator yang super kuat. Pilih warna yang pas, pesan dan emosinya langsung nyampe. Tapi, kalau salah pilih, pesannya bisa meleset total. Dan yang ketiga, bentuk. Percaya nggak? Bentuk itu punya bahasanya sendiri. Coba deh bayangin, bentuk yang bulat, yang lembut, itu kan kesannya pasif, menenangkan. Beda sama bentuk yang siku-siku, yang kaku, itu kesannya lebih aktif, lebih tegas. Logikanya, kalian nggak bakal kan pakai bentuk yang tajam-tajam buat logo sabun mandi. Kayak nyambung kan? Oke, bahan-bahannya udah kita kumpulin. Sekarang gimana cara ngeraciknya biar pas? Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya. Nyempurnain desain, alias ngecek kualitas kerjaan kita. Ada satu teknik simpel tapi efektif banget, namanya uji keseimbangan. Jadi, setelah kalian bikin draft logo, coba deh puter-puterin, balik-balikin, lihat dari segala sudut. Cara ini seringkali ngebantu kita nemuin kelemahan atau bahkan ide baru yang bisa bikin logo kita jadi jauh lebih kuat. Dan tentu aja, ada satu faktor lagi yang ya emang subjektif sih, tapi perannya krusial. Apa itu? Selera. Ujung-ujungnya, selera yang bagus itu yang nentuin apakah sebuah logo itu kena atau enggak. Kita udah bahas elemen visual, cara ngujinya, tapi ada satu hal lagi. Satu bahan rahasia yang benar-benar jadi pembeda antara logo yang oke sama logo yang luar biasa. Dan ternyata bahan rahasianya itu bukan trik visual atau palet warna yang aneh-aneh. Kuncinya adalah riset. Yap, riset. Bahkan sebelum kita gambar satu garis pun, riset yang mendalam itu jadi fondasi yang membedakan segalanya. Dan ini bukan riset ecek-ecek yang cuma sejam 2 jam ya. Riset penuh itu artinya kita benar-benar nyemplung. Kita harus ngerti cara pikir klien, kita ngobrol sama karyawannya, kita wawancara customernya, bahkan sampai ngobrol sama distributornya, orang yang lihat langsung produknya bersaing di rak toko. Ini semua demi dapat data yang akurat tentang perusahaan itu, jauh sebelum kita mulai coret-coret. Nah, sekarang yuk kita balik lagi ke contoh di awal tadi. Dengan bekal semua ini, kita coba lihat lagi kenapa logo-logo itu bisa jadi seikonik sekarang. Lihat lagi deh, 2 logo ini. Sekarang coba pakai kacamata baru kalian. Pikirin soal tipografi, warna, bentuk, keseimbangan, dan yang paling penting, riset. Coba deh analisis sendiri, kenapa 2 logo ini bisa sekuat itu. Kita ambil Nike Swoosh. Kekuatannya, simpelnya itu loh, brilian, bentuknya yang progresif, dinamis, bisa nempel di mana aja, dari sepatu sampai billboard raksasa. Ini bukti nyata banget gimana logo yang super simple bisa jadi sangat kuat dan gak lekang oleh waktu. Terus Coca-Cola, tipografinya itu unik banget, rasanya personal, hangat, bukan cuma nama merek biasa. Nah ini yang namanya kepribadian dan karakter dalam logo. Ini jelas hasil riset mendalam yang berhasil nanam rasa kebersamaan dan kebahagiaan cuma dari sebuah tulisan. Jadi dengan semua ini, kami cuma mau nerusin pesan hangat dari sumber inspirasi kita. Selamat berkarya. Semoga ini bisa jadi bekal buat kalian di proyek-proyek selanjutnya. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Setelah tahu semua ini, kira-kira cerita apa sih yang bakal kalian sampaikan lewat logo kalian berikutnya?